Halo, selamat siang. Kembali kita belajar firman Tuhan ya teman-teman. Jadi setelah saya pulang sekolah, saya membaca sedikit dulu firman Tuhan pada hari ini. Karena kemarin hari Minggu itu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita lihat dulu sebuah firman yang berbicara tentang Roh. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 ya. Jadi satu ayat saja. Berikutnya adalah hidup oleh roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut ya teman-teman. Jadi keinginan daging, sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita paling hobi, kadang-kadang juga adalah membawa kita kepada maut. Contoh, makan lombok yang banyak, bijinya menumpuk, akhirnya kita sakit karena pengaruh ke usus atau ke ginjal ya. Kemudian contoh yang lain, mungkin kita saya sebagai guru, kalau periksa soal-soal atau periksa bahan ujian sampai malam, saya minum kopi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini juga pengaruh kepada tubuh kita dan akhirnya membawa kita kepada maut. Itu ceritanya sedikit tentang keinginan daging adalah maut. Jadi kedagingan kita minta terus. Keinginan kita itu adalah daging kita. Daging kita itu adalah tubuh jasmani kita yang diciptakan, menurut Kejadian itu diciptakan, diambil dari abu, lalu dijadikan tanah liat, kemudian dibentuk menjadi manusia, diberi nafas oleh Tuhan. Itu visi kita, lahiriah kita. Jadi keinginan lahiriah kita banyak. Jadi contohnya kalau kita ibu-ibu ya, keinginan kita harus merubah penampilan atau segala macam. Tetapi hal-hal keinginan daging kita kadang-kadang membawa kita kepada maut. Nah, ada satu jiwa doa saya yang pernah minta doa karena dia pakai make up dalam jumlah yang banyak, lalu tidak melihat mereknya. Terakhir mukanya berpopen dan luka-luka dan pori-porinya makin membesar dan bengkak mukanya, dan itu dia pernah datang berdoa. Tetapi dulu saya belum sempat ambil video-videonya, sehingga saya hanya bisa ceritakan saja pengalaman pelayanan. Nah, itu keinginan kita yang membawa kepada maut. Keinginan yang lain ya, contoh yang praktis yang ada dalam kehidupan kita setiap hari, saya sendiri alami. Keinginan mengkonsumsi makanan dalam rasa yang asin. Jadi saya itu biasanya harus sudah ada garam, tak perlu lagi garam. Nah, itu keinginan daging yang selalu membawa kita kepada penyakit, yang akan membawa kita kepada maut. Dalam hal ini bukan mati juga ya, tetapi akan membawa kita kepada sesuatu kesulitan untuk kita sembuh. Keinginan daging membawa kepada maut. Nah, teman-teman bisa membaca di dalam bacaan kita ya, di dalam bacaan Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Jadi berikutnya adalah hidup oleh roh. Jadi mari kita hidup oleh roh ya teman-teman. Jadi kita hidup, kalau orang hidup menurut roh, berarti semua keinginan kita dipimpin oleh roh. Jadi ketika kita mau makan yang pedas, yang jumlah yang banyak, kita sadar Roh Kudus mengingatkan kita, awas sakit gitu. Jadi mari kita hidup oleh roh. Roh selalu memperingatkan kita ya. Roh selalu menyadarkan kita, jangan itu salah, jangan itu dosa, jangan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi roh kita harus hidup memiliki kekudusan dalam kita, sehingga roh selalu tinggal dalam hati kita, sehingga selalu menyadarkan kita akan hal-hal yang tidak lahiriah atau hal-hal yang mengandung roh. Nah, roh ini siapa roh ini? Roh ini adalah Roh Kudus yang selalu ada dalam hati kita, yang selalu diam di dalam batin kita. Nah, kita harus membuat diri kita merupakan tempat terdiamnya roh. Roh kita selalu harus betah, harus firman itu harus betah dalam hati kita, sehingga kita selalu disadarkan dengan roh. Nah, kalau kita tidak memiliki hati yang kudus, hati yang mengikuti kehendak Tuhan, roh tidak tinggal dalam diri kita,
Sehingga ketika kita buat salah, tidak ada yang kasih ingat kita. Nah, teman-teman pasti rasa ya, kalau misalkan di dalam hati kita selalu merasa wah salah. Nah, siapa yang kasih ingat kita? Kita kayak tiba-tiba merasa sendiri, wah salah, saya melakukan. Dalam hati kita saja kita merasa wah kita salah. Jadi mari kita belajar memiliki roh di dalam hati kita. Dan roh itu datang kepada siapa saja ya teman-teman. Tidak harus sama Tuhan, tidak harus siapa saja memiliki roh. Jika di dalam hatinya dia selalu menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, sehingga roh kudus selalu bisa bertahan dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan, selalu kita langsung merasa wah salah. Nah, kadang kita tidak ditegur oleh orang, tetapi roh selalu menegur kepada kita untuk membawa hal-hal yang baik kepada kita. Nah, tadi berikut kita yang mengatakan hidup oleh roh. Nah, kalau orang hidup menurut roh, hidup oleh roh lain ya, dia melakukan sesuatu selalu roh menuntun dia. Nah, mari kita memiliki roh dalam diri kita dengan melakukan hal-hal yang kudus, sehingga roh itu selalu tinggal dalam hati kita, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai baik kepada hukum maupun kepada kebenaran firman, kita selalu wah, nah, contohnya saya sebagai mama ya, selalu wah memakan salah. Nah, kalau kita tidak memiliki roh, kita hidup bebas ya, kita melakukan apa saja. Kita kalau orang tegur kita tersinggung ya, kau ini macam kau yang kudus, macam kau yang hebat. Nah, orang yang memiliki roh, dia tidak tersinggung, dia merasa bersukacita dan merasa senang ketika dia ditegur. Nah, kalau orang tidak memiliki roh, dia akan merasa tersinggung ketika dia ditegur. Nah, mari kita sebagai siapa saja dalam diri kita coba memiliki roh dalam diri kita. Kalau kita memiliki roh, akan kita merasa ditegur. Tidak menunggu siapa tegur kita, tetapi kita merasa tertegur dan kita akan merasa bersalah walaupun belum ada menegur kita. Nah, mungkin ini kesaksian sedikit pada siang hari ini setelah saya pulang sekolah. Saya belum sempat tukar ya teman-teman, karena saya memiliki anak yang nakal. Sebentar lagi sudah ribut. Malam saya khotbah malam juga agak gelap. Jadi saya menyiapkan 5 menit waktu, karena waktu kita harus memberi perpuluhan waktu kepada Tuhan. Maksudnya 6 hari Tuhan memberi kepada kita, tetapi 1 hari pun kita tidak pernah memberi bagi Tuhan. Nah, beberapa menit saya membagikan firman Tuhan akan menjadi bekal bagi kita. Kita menyimpan roh dalam diri kita sih. Kita tidak perlu ditegur, kita langsung wah salah. Nah, mari kita hidup oleh roh, bukan hidup oleh karena kita kira. Karena daging dia akan perintah kita. Kamu harus melakukan hal ini. Tetapi roh akan mengendalikan kita. Roh itu siapa? Roh itu adalah Roh Kudus. Jiwa kudus yang selalu dalam hati kita, yang selalu pimpin kita. Tanpa ditegur pun kita dipimpin oleh roh itu. Nah, makanya kemarin dalam ibadah kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu tidak semua orang menerima pencurahan. Dia dicurahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah Roh-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa kasih Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi
sekarang ini. Haleluya. Jadi saya hanya sedikit menyisikan firman Tuhan dan saya tutup Alkitab ya teman-teman. Jadi belajarlah memiliki roh dalam diri kita. Baik, haleluya.